Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Nah, kembali lagi kita belajar matematika bersama Ibu. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Kamu sudah pernah dengar kan pecahan desimal? Nah, bilangan desimal disebut juga bilangan atau angka berkoma. Contohnya seperti ini. Nah, ini dibaca 0,3. Yang ini dibaca 7,24. Nah, anak ibu, bilangan di belakang koma ini dibaca satu persatu ya angkanya. Kemudian, yang ini 21,07. Dan yang ini dibaca 134,858. Sedangkan pecahan desimal adalah bentuk pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Contohnya yaitu 0,1. Nah, setiap bilangan satu desimal atau satu angka di belakang koma, nih, itu per 10. Nah, kemudian setiap bilangan dua desimal atau ada dua angka di belakang koma, 1, 2, nah per 100. Selanjutnya, setiap bilangan 3 desimal atau ada 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3, maka penyebutnya 1000 atau per 1000. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai tempat dari bilangan desimal. Simak video berikut ini ya. Nilai tempat pecahan desimal. Anak ibu perhatikan ya bilangan desimal berikut ini. 544,217. Nah, angka 7 menempati nilai tempat per seribuan. Nilainya 0,007 atau 7 per 1000. Sedangkan angka 1 menempati nilai tempat per seratusan. Nilainya 0,01 atau 1 per 100. Sedangkan angka 2 menempati nilai tempat per sepuluhan. Nah, nilainya 0,2 atau 2 per 10. Kemudian, angka yang di depan koma pertama yaitu angka 3 menempati nilai tempat satuan. Lalu, angka 4 menempati nilai tempat apa ayo? Ya, benar. Puluhan. Nah, kemudian angka 5 menempati nilai tempat ratusan. Oke, berikutnya sebelum kita menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal atau bilangan desimal, kamu harus mengenal dulu apa itu bilangan-bilangan desimal sejenis dan tidak sejenis. Nah, contoh bilangan sejenis yaitu 0,7 dengan 2,1 dengan 243,2 dengan 72,8. Nah, 44 ini merupakan bilangan desimal sejenis. Apa itu bilangan desimal sejenis? Nah, bilangan desimal sejenis adalah bilangan desimal yang banyak angka di belakang tanda koma itu sama banyaknya. Nah, itu sama-sama semuanya satu desimal atau ada satu angka saja di belakang tanda koma. Kemudian tidak sejenis, 3,8 dengan 2,37, lalu dengan 54,278, lalu dengan 901,3641. Nah, keempat bilangan desimal itu tidak sejenis. Kenapa? Karena tiap-tiap angka di belakang komanya banyak angkanya berbeda-beda. Jadi, bilangan desimal tidak sejenis adalah bilangan desimal yang banyak angka di belakang tanda desimal atau belakang komanya tidak sama banyak. Agar memudahkan kita menjumlah dan mengurangkan bilangan desimal, maka kita bisa ubah bilangan desimal tidak sejenis menjadi bilangan desimal sejenis. Ibu ambil contohnya yaitu 0,5 dengan 3,74.
Nah, kedua bilangan desimal ini tidak sejenis karena yang 0,5 itu 1 desimal, sedangkan yang 3,74 itu 2 desimal. Nah, agar sama, maka kita tambahkan 0 di belakang angka 5. Sehingga 0,5 menjadi 0,50 2 desimal sama atau sejenis dengan 3,74 2 desimal. Oke, 0,5 itu sama dengan 0,50 ya, Nak. Oke, Ibu ambil contoh yang lain ya agar kamu lebih paham. Nah, contohnya yaitu 20,333 dengan bilangan desimal 8,01. Nah, kedua bilangan desimal ini tidak sejenis. Ini 3 desimal sedangkan yang ini 2 desimal. Maka agar sejenis kita tambahkan 0 di belakang angka 1. Nah, sudah sama-sama 3 desimal, maka sudah sejenis. Nah, kita masuk ke penjumlahan pecahan desimal. Ibu ambil beberapa contoh ya. Nomor 1 yaitu 3,2 ditambah 7,4. Nah, kita selesaikan dengan cara bersusun ke bawah. Nah, perhatikan angka koma yang di atas harus sejajar dengan angka koma yang di bawah. Kemudian baru boleh dijumlahkan. 2 tambah 4, 6. Kemudian koma sejajar dengan koma, lalu 3 tambah 7 yaitu 10. Nah, jadi hasilnya 10,6. Berikutnya, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, contohnya yaitu 90,67 ditambah dengan 0,2. Oke, ingat ya, Nak, koma yang di atas harus sejajar dengan koma yang di bawah. Masukkan 0,2. Nah, agar mudah menjumlahkannya, 0,2 di belakangnya kita tambahkan 0 agar sejenis. Oke, nah sekarang kita hitung. 7 ditambah 0 dari belakang 7. Kemudian 6 tambah 2, 8, koma, baru 0 tambah 0, 0. Lalu 9, nah di bawahnya boleh kita tambahkan 0 agar mudah kamu menghitungnya. 9 tambah 0 yaitu 9, jadi hasilnya 90,87. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. 0,28 ditambah 1,079. Nah, kemudian garis kasih tanda tambah. Nah, agar sejenis tambahkan 0 di belakang 8. Nah, kita jumlahkan. 0 tambah 9, 9. Kemudian 8 tambah 7, 15. 5 di bawah, simpan 1. Kemudian 1 tambah 2 tambah 3, yaitu 3, 0 tambah 1, 1. Hasilnya 1,359. Kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat soalnya adalah 100,40 ditambah 3,6. Nah, garis kemudian tambah. Ingat ya, sejajar angka komanya. Oke, kita tambahkan 0 di belakang angka 6. 0 tambah 0, 0. 4 tambah 6, 10. Simpan 1. 1 tambah 0 tambah 3, yaitu 4. Kemudian turunkan 0. Ya, 0 tambah 0, 0. Lalu 1 tambah 0, 1. Hasilnya 104,00. Atau ini boleh dituliskan sama dengan 104. Berikutnya kita ambil contoh pengurangan desimal ya. Pertama yaitu 42,8 dikurang 6,4. Nah, ini kita selesaikan dengan cara bersusun ke bawah. Lihat angka koma sejajar koma, kemudian kurangkan 8 kurang 4 yaitu 4, 2 kurang 6 tidak bisa, pinjam, kemudian ini jadi 12, 12 kurang 6, 6, kemudian 3, turunkan, hasilnya 36,4. Lanjut contoh yang kedua, 12,72 dikurang 9,4. Ingat ya, Nak, angka koma harus sejajar dengan koma, kemudian kurangkan. Tambahkan 0 agar sejenis dan mudah menghitungnya. 2 kurang 0, 2. 7 kurang 4, 3. Kemudian koma. 2 kurang 9 tidak bisa, pinjam 10. Jadi 12 kurang 9 yaitu 3. Nah, yang itu 0
tidak perlu ditulis di depan. Jadi hasilnya 3,32. Kemudian contoh yang ketiga, 55,1 dikurang 0,43. Oke, kita selesaikan dengan cara bersusun. Ini belum sejenis. Kita tambahkan 0 agar sejenis dan mudah menghitungnya. 0 kurang 3 tidak bisa, pinjam. Jadi 10 kurang 3, 7. 0 kurang 4 tidak bisa, pinjam lagi. Jadi 10 kurang 4 yaitu 6. Kemudian koma, 4 kurang 0, 4. Turunkan 5. Hasilnya 54,67. Sekian dulu materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.